Ada sebuah proyek pembangunan yang sudah terbengkalai selama hampir 10 tahun. Bangunan itu awalnya direncanakan menjadi sebuah apartemen. Namun pembangunan berhenti secara tiba-tiba. Tidak ada penjelasan yang benar-benar jelas. Kontraktor pergi, para pekerja tidak pernah kembali. Dan bangunan setengah jadi itu akhirnya dibiarkan begitu saja. Tetapi, warga sekitar memiliki satu cerita yang sama. Setiap malam, dari salah satu ruangan di lantai 3, terdengar suara orang mengetuk dinding. Tok, tok, tok. Awalnya tidak ada yang mempermasalahkannya. Sampai suatu malam, seorang penjaga mendengar suara perempuan meminta tolong dari balik tembok. Masalahnya, tembok tersebut adalah tembok beton padat. Tidak ada ruangan di belakangnya, dan tidak ada pintu. Beberapa tahun kemudian, Raka memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak menyangka, suara yang akan ditemukannya di sana ternyata sudah menunggunya. Raka mengetahui lokasi proyek itu dari seorang penjaga malam bernama Pak Darno. Menurut Pak Darno, bangunan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya kosong. Sesekali masih ada orang yang masuk. Anak muda, pemburu konten, atau orang yang penasaran. Namun, hampir semuanya keluar sebelum tengah malam. Raka bertanya, "Kenapa?" Pak Darno hanya menjawab, "Karena mereka mendengar suara." Raka tertawa kecil. "Suara apa?" Pak Darno menatapnya serius. "Suara orang yang mereka kenal." Raka terdiam. Pak Darno kemudian memberikan sebuah peringatan. "Kalau nanti kamu mendengar seseorang memanggil namamu dari balik tembok, jangan jawab." Raka bertanya, "Kenapa?" Pak Darno menunduk. "Karena suara itu bukan berasal dari orang yang memanggilmu." Raka datang sekitar pukul 9 malam. Ia membawa kamera, senter, alat perekam suara, dan ponsel. Bangunan tersebut terlihat mengerikan. Rumput liar memenuhi halaman. Kaca-kaca jendela sebagian besar sudah pecah. Besi beton keluar dari dinding. Dan beberapa lantai bahkan tidak memiliki pagar pengaman. Raka menyalakan kamera. Ini adalah proyek apartemen yang sudah terbengkalai hampir 10 tahun. Ia berjalan masuk. Suara langkah kakinya menggema. Duk, duk, duk. Semakin jauh ia masuk, semakin sunyi tempat tersebut. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang. Hanya angin yang masuk melalui jendela pecah. Raka menemukan tangga menuju lantai 3. Di dinding dekat tangga terdapat tulisan menggunakan cat merah. "Jangan dengarkan." Raka menyorotnya dengan senter. Ia mengira itu hanya vandalisme. Kemudian naik ke lantai 3. Lantai 3 jauh lebih gelap dibandingkan lantai bawah. Raka berjalan menyusuri koridor. Di kiri dan kanan terdapat beberapa ruangan kosong. Pintu-pintunya sudah rusak. Beberapa hanya berupa lubang pintu. Ia memeriksa alat perekam suara. Tidak ada suara aneh. Kemudian, tok. Raka berhenti. Tok, tok. Suara tersebut terdengar dari ujung koridor. Raka mengarahkan senter. Tidak ada siapa-siapa. Ia berjalan mendekat. Tok, tok, tok. Sekarang, suara tersebut terdengar dari dinding sebelah kanan. Raka menempelkan telinga. Hening. Kemudian, terdengar suara perempuan. Sangat pelan. "Tolong." Raka langsung menjauh. Ia teringat perkataan Pak Darno. Namun, rasa penasaran membuatnya tetap berdiri di sana. Kemudian,
Suara itu kembali. Kali ini lebih jelas. Raka. Raka membeku. Tidak ada alasan suara di balik tembok mengetahui namanya. Ia menyalakan alat perekam. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Raka mengulang. Kalau ada orang, saya akan bantu. Beberapa detik kemudian, terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Kemudian suara perempuan. Jangan. Raka mendekat. Jangan apa? Hening. Lalu suara itu berkata, jangan buka tembok. Raka mundur. Aneh. Ia bahkan tidak pernah mengatakan ingin membukanya. Bagaimana suara itu tahu? Raka melihat dinding tersebut. Beton tua. Tidak ada pintu, tidak ada ventilasi, tidak ada celah. Namun dari balik beton, terdengar suara seseorang menangis. Dan semakin lama, suara tersebut semakin banyak. Raka memutuskan untuk pulang. Namun sebelum pergi, ia memeriksa rekaman. Ia menemukan sesuatu yang aneh. Pada saat dirinya berdiri di depan tembok, alat perekam menangkap suara lain. Suara laki-laki. Berbisik. Dia sudah datang. Raka menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia memutar rekaman sekali lagi. Kali ini terdengar suara perempuan. Jangan biarkan dia mendengar semuanya. Kemudian terdengar suara lain. Sudah terlambat. Raka merasa tidak nyaman. Ia mematikan alat perekam. Namun ketika memasukkan peralatan ke dalam tas, terdengar suara dari belakang. Tok, tok, tok. Raka perlahan menoleh. Dinding tersebut memiliki retakan baru. Retakan itu sebelumnya tidak ada. Raka menyorotnya dengan senter. Panjangnya sekitar 1 meter. Dari dalam celah, keluar udara dingin. Sangat dingin. Raka menyentuh permukaan dinding. Beton tersebut terasa seperti baru terkena air. Ia mengambil foto. Kemudian melihat layar kamera. Di dalam foto, terlihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Sebuah bentuk seperti wajah manusia, tepat di balik retakan. Raka memperbesar gambar. Wajah itu terlihat pucat. Mulutnya terbuka, seolah sedang berteriak. Raka langsung menjauh. Namun kamera masih merekam. Dan dari speaker kamera, terdengar suara. Buka. Raka mematikan kamera, lalu berlari menuju tangga. Tetapi ketika sampai di ujung koridor, tangga yang tadi ada di sana sudah tidak terlihat. Raka kembali ke arah semula. Ia yakin tangga berada di belakangnya. Namun sekarang koridor terasa jauh lebih panjang. Pintu-pintu yang tadi berjumlah sekitar 10, sekarang menjadi puluhan. Raka mulai panik. Ia mencoba menggunakan ponsel. Tidak ada sinyal. Ia menyalakan GPS. Lokasinya masih menunjukkan lantai 3. Kemudian suara dari dinding kembali terdengar. Tok, tok, tok. Raka berteriak. Siapa yang melakukan ini? Suara perempuan menjawab. Kami. Raka terdiam. Kalian siapa? Tidak ada jawaban. Kemudian dari setiap dinding di koridor muncul ketukan. Tok, 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 tok. Puluhan ketukan. Seolah ada orang-orang yang terperangkap di balik semua tembok tersebut.
Raka berjalan sambil mencari jalan keluar. Ia menemukan sebuah ruangan yang pintunya masih utuh. Di dalamnya terdapat meja kerja tua. Beberapa dokumen berserakan. Raka membaca salah satunya. Dokumen proyek, tahun pembangunan, nama perusahaan, nama mandor. Kemudian ada daftar pekerja. Puluhan nama. Namun beberapa nama diberi tanda silang. Raka membaca salah satunya. Bambang, Sutrisno, Dedi, Maya. Ada lebih dari 20 nama. Di bagian bawah dokumen terdapat tulisan. Pekerja yang belum ditemukan. Raka terdiam. Belum ditemukan? Ia memeriksa tanggal. Dokumen itu dibuat tepat sebelum proyek berhenti. Kemudian ia melihat catatan kecil di belakangnya. Suara mereka masih terdengar dari dinding. Raka mulai memahami bahwa proyek tersebut tidak berhenti karena masalah keuangan. Ia menemukan laporan lama. Pembangunan dihentikan setelah beberapa pekerja menghilang. Awalnya 1 orang, kemudian 2, kemudian 5. Pihak perusahaan mengatakan mereka keluar dari pekerjaan. Namun keluarga para pekerja mengaku tidak pernah menerima kabar. Beberapa pekerja lain kemudian menolak masuk ke lantai 3. Mereka mengatakan ada suara dari dalam tembok. Kontraktor memerintahkan dinding tersebut dibongkar. Tetapi setelah dibuka, tidak ditemukan apapun. Hanya ruang sempit, kosong. Namun di dalam ruang tersebut terdapat puluhan sidik jari. Seolah seseorang berusaha keluar. Raka membaca kalimat terakhir dalam laporan. Setelah tembok ditutup kembali, suara mulai muncul dari ruangan lain. Raka mendengar suara dari ujung koridor. "Raka!" Ia langsung berhenti. Suara itu familiar. Sangat familiar. Suara ayahnya. Ayahnya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Raka menutup mata. Jangan. Suara itu kembali. Raka, kamu di mana? Raka mulai menangis. Ia tahu itu tidak mungkin. Tetapi suara tersebut terdengar persis seperti ayahnya. Kemudian suara itu berkata, "Ayah ada di balik tembok." Raka membuka mata. Tembok di depannya bergetar. Ia mendengar ketukan. Tok, tok, tok. Kemudian suara ayahnya. "Bukan, Nak." Tangan Raka hampir menyentuh dinding. Namun ia teringat peringatan Pak Darno. Jangan jawab. Dan yang lebih penting, jangan buka tembok. Raka menemukan sebuah ruangan kecil di belakang tangga darurat. Di dalam terdapat lemari besi. Lemari itu tidak terkunci. Di dalamnya ada kaset-kaset lama. Ia menemukan satu kaset bertuliskan "Rekaman Malam Terakhir". Raka memasukkannya ke alat pemutar tua yang masih berfungsi. Suara seorang mandor terdengar. "Kalau ada yang menemukan rekaman ini, jangan lanjutkan proyek." Kemudian terdengar suara pekerja lain. "Pak, suara itu dari mana?" Mandor menjawab, "Dari dalam tembok." Suara ketukan terdengar. Tok, tok, tok. Mandor berkata, "Jangan dibuka." Kemudian seorang pekerja bertanya, "Kenapa?"
Mandor menjawab, "Karena suara yang keluar bukan berasal dari orang yang ada di dalam." Rekaman berhenti. Raka menatap kaset tersebut. Kemudian, alat pemutar menyala sendiri. Kaset kembali berputar. Tetapi suara kali ini berbeda. Seorang perempuan menangis. "Tolong!" Kemudian suara laki-laki. "Jangan percaya suara mereka." Kemudian terdengar suara lain. "Kalau pintunya terbuka, jangan masuk." Raka menoleh ke belakang. Ada sebuah pintu. Padahal beberapa detik sebelumnya, tidak ada pintu di sana. Pintu tersebut sangat tua, terbuat dari kayu, dan di permukaannya terdapat bekas goresan. Raka mendekat. Dari balik pintu terdengar suara. "Raka." Ia tidak menjawab. Suara itu berubah menjadi suara ayahnya. "Raka, buka pintunya." Raka mundur. Kemudian suara berubah lagi, menjadi suara Raka sendiri. "Aku tahu kamu ada di luar." Raka tidak membuka pintu. Ia justru mundur. Tetapi pintu itu terbuka sendiri. Perlahan. Krik. Di baliknya terdapat lorong sempit. Tidak masuk akal. Bangunan tersebut tidak memiliki lorong seperti itu dalam denah. Raka mengarahkan senter. Dinding lorong penuh tulisan. Nama-nama manusia, tanggal, dan kalimat yang sama berulang kali. "Jangan menjawab." Raka melihat salah satu nama. Namanya sendiri. Raka 2026. Ia membeku. Tanggal di sampingnya adalah tanggal hari ini. Di bawah nama itu terdapat tulisan, "Suara berhasil ditemukan." Raka langsung mematikan senter. Namun dari dalam lorong, terdengar banyak orang berbisik. "Raka, Raka, Raka." Raka menyadari bahwa suara-suara tersebut tidak benar-benar memanggilnya. Mereka sedang mencoba membuatnya menjawab. Ia mengambil alat perekam dan menyalakannya. Kemudian berteriak, "Saya tahu kalian bukan manusia." Semua suara berhenti. Hening. Kemudian satu suara menjawab, "Benar." Raka mundur. Suara itu berkata, "Kami adalah suara. Suara orang yang pernah datang. Suara orang yang pernah mencari. Suara orang yang menjawab." Raka bertanya, "Di mana tubuh kalian?" Suara itu tertawa. Tidak ada tubuh. Kemudian suara tersebut menjelaskan, bangunan itu bukan tempat mereka ditahan. Bangunan itu adalah perangkap. Siapapun yang menjawab suara dari tembok akan meninggalkan suaranya di sana. Dan perlahan, suara itu akan belajar menjadi dirinya. Raka berlari. Ia menemukan tangga. Kali ini tangga benar-benar ada. Ia turun. Lantai 3, lantai 2, lantai 1. Namun ketika hendak berteriak meminta bantuan, tidak ada suara keluar. Raka mencoba lagi. Tetap tidak ada suara. Ia kehilangan suaranya. Di belakangnya terdengar suara langkah. Duk, duk, duk. Kemudian suara dirinya sendiri. "Raka." Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu kembali. "Raka, aku di sini." Raka menutup mulut. Ia sadar sesuatu telah mengambil suaranya. Tetapi jika suaranya sudah diambil, suara siapa yang sedang berbicara dari belakangnya? Raka melihat sosok berdiri di ujung tangga. Sosok itu menyerupai dirinya. Pakaian sama,
Kamera sama, tas sama, bahkan cara berdirinya sama. Raka mundur. Sosok itu tersenyum. Kemudian berkata menggunakan suara Raka, "Kita pulang." Raka menggeleng. Sosok itu mendekat. "Kamu sudah kehilangan suaramu. Berikan saja sisanya." Raka berlari. Sosok itu mengejar. Setiap kali Raka menoleh, jaraknya semakin dekat. Kemudian Raka melihat pintu keluar. Ia berlari sekuat tenaga. Tangannya menyentuh gagang pintu. Pintu terbuka. Cahaya malam terlihat. Raka keluar. Namun sebelum pintu tertutup, ia mendengar suara dari dalam. "Terima kasih sudah membawa suara baru." Raka berlari menuju pos penjaga. Pak Darno masih berada di sana. Begitu melihat Raka, wajahnya langsung pucat. Ia berkata, "Kamu menjawab?" Raka tidak bisa berbicara. Ia hanya menggeleng. Pak Darno memeriksa kamera, kemudian melihat rekaman. Wajahnya semakin ketakutan. "Apa?" Raka menunjuk layar. Dalam rekaman, terlihat Raka berdiri di depan tembok. Kemudian ia berbicara. Padahal Raka tidak ingat pernah berbicara. Suara dari rekaman berkata, "Saya siap." Pak Darno mematikan kamera. Ia kemudian berkata, "Besok pagi, jangan kembali ke sana." Raka menulis di ponsel. "Kenapa?" Pak Darno menjawab, "Karena kalau kamu sudah mendengar suara itu, proyek tersebut tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Raka pulang. Ia mencoba melupakan semuanya. Namun, ketika membuka rekaman di rumah, video tersebut berubah. Ada rekaman tambahan. Raka melihat dirinya berdiri di dalam proyek. Tetapi waktu yang tercatat, 03.17 pagi. Padahal Raka meninggalkan bangunan sekitar pukul 11 malam. Dalam video, Raka berjalan menuju lantai 3. Kemudian berhenti di depan tembok. Seseorang berdiri di belakangnya. Wajahnya tidak terlihat. Sosok itu berbisik, "Besok dia akan datang." Raka dalam video menjawab, "Siapa?" Sosok tersebut menoleh ke kamera. Kemudian berkata, "Orang yang sedang menonton." Video berhenti. Raka menatap layar. Ia merasakan sesuatu yang dingin di belakang leher. Kemudian terdengar suara dari dinding kamar. Tok, tok, tok. Raka tidak bergerak. Ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Berasal dari balik dinding kamar. Raka tinggal di rumah. Tidak ada ruang kosong di balik dinding tersebut. Ia mengambil ponsel, mencoba merekam. Kamera menyala. Kemudian terdengar suara. Suara Raka sendiri. "Kamu masih ingat aku?" Raka menutup telinga. Suara itu tertawa. Kemudian berkata, "Aku sudah membawa suaramu pulang." Raka melihat rekaman kamera. Di layar, terlihat sosok dirinya berdiri di belakang kursi. Raka langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat layar. Sosok tersebut semakin dekat. Kemudian mengangkat tangan dan menunjuk.
ke dinding. Raka mendekati dinding. Retakan kecil muncul, sama seperti di proyek. Ia tidak menyentuhnya. Namun, retakan itu semakin panjang. Dari balik dinding terdengar puluhan suara. Ada suara perempuan, suara laki-laki, suara anak kecil, dan suara orang tua. Semuanya berkata bersamaan, "Buka." Raka mundur. Kemudian salah satu suara berkata, "Raka." Hening. "Kalau kamu tidak membuka," suara itu tertawa, "kami akan membuat orang lain membukanya." Raka mematikan lampu. Ia duduk di sudut ruangan sampai pagi. Tidak tidur, tidak bergerak. Saat matahari terbit, semua suara berhenti. Retakan di dinding juga menghilang. Raka mengira semuanya telah selesai. Tetapi ia salah. Beberapa minggu kemudian, berita lokal memberitakan sesuatu. Proyek apartemen yang selama hampir 10 tahun terbengkalai akan dilanjutkan. Investor baru telah membeli bangunan tersebut. Pembangunan akan dimulai minggu berikutnya. Raka membaca berita itu dengan wajah pucat. Ia langsung menghubungi Pak Darno. Nomornya tidak aktif. Raka mencari alamat pos penjaga. Tidak ditemukan. Kemudian ia membuka kembali rekaman lama. Di akhir video, terdapat suara Pak Darno. Padahal saat kejadian, Pak Darno tidak pernah berada di lantai 3. Suara itu berkata, "Jangan lanjutkan proyek." Kemudian suara lain menjawab, "Proyeknya sudah lanjut." Raka mendengar suara palu, suara mesin, suara pekerja. Kemudian, suara dirinya sendiri. "Saya siap." Sampai sekarang, proyek tersebut masih menjadi bahan cerita warga sekitar. Tidak banyak yang tahu apa sebenarnya yang terjadi di lantai 3. Beberapa orang mengatakan suara ketukan masih terdengar. Tok, tok, tok. Setiap malam. Ada pula yang mengaku pernah mendengar suara orang meminta tolong dari balik dinding. Namun yang paling aneh, beberapa pekerja baru mengaku pernah mendengar suara mereka sendiri memanggil dari dalam tembok. Dan mereka mendapat pesan yang sama. Jangan jawab. Raka tidak pernah kembali ke proyek itu. Namun sejak malam tersebut, ia selalu mendengar ketukan dari dinding rumahnya. 3 kali. Kemudian 2 kali. Lalu 3 kali. Tok, 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 tok. Dan setiap kali ketukan itu terdengar, Raka hanya diam. Karena sekarang ia tahu satu hal. Suara yang datang dari balik tembok belum tentu milik seseorang yang terjebak di sana. Bisa jadi, itu adalah suara seseorang yang sedang mencari jalan keluar. Atau lebih buruk lagi, suara itu sedang mencari tubuh baru.